Halo Sobat Yuket, gimana kabarnya? Kali ini kita mau membahas tentang Bernadette Sobiru. Hayo, pernah denger nggak? Mungkin kalau nggak pernah denger tentang Lords. Nah, kalau OMK Indonesia pasti tahu tentang Lords. Bener banget, Lords itu adalah tempat ziarah Bunda Maria yang berada di Perancis Selatan. Dan banyak banget orang dari seluruh dunia itu datang untuk berziarah ke sana dengan berbagai intensi. Kalau kita mau ngomongin tentang Lords, kita tidak boleh melupakan histori 1,5 abad yang lalu tentang seorang anak bernama Bernadette Sobiru yang mulanya ditampaki oleh sosok misterius, sosok wanita misterius yang akhirnya jadi tempat ini. Nah, kisah Bernadette Sobiru ini kita akan bahas pada bulan Mei, bulan Maria, bulan penuh rahmat. Bernadette Sobiru adalah seorang gadis kecil yang sederhana dan lugu. Bapaknya adalah penggiling gandum dan dia tinggal di daerah pegunungan Pinere di wilayah Perancis Selatan, di sebuah desa bernama Lords. Nah, suatu ketika di awal-awal bulan Februari 1858, Bernadette kecil bersama dengan Toinette, saudara perempuannya, dan juga Jane, temannya, sedang mencari kayu bakar di daerah pegunungan di sana. Ketika tiba di Sungai Gaf, Bernadette itu ditinggal oleh saudaranya Toinette dan juga Jane. Dan setelah itu dia mendengar suara gemuruh angin gitu. Itu yang membuat dia menoleh ke belakang ke daerah mulut gua Masabial. Itu ada kayak rumpun mawar liar. Dan disitulah dia bertemu dengan sesosok wanita muda, gadis muda yang sangat cantik dan berselimutkan cahaya, memakai pakaian dan kerudung putih dengan ikat pinggang berwarna biru dengan rosario juga. Bernadette yang lugu akhirnya memberanikan diri untuk berlutut dan berdoa rosario bersama gadis itu. Tapi gadis itu cuma bisa dilihat oleh Bernadette. Sayangnya ibu Bernadette mengira bahwa Bernadette mengada-ngada, sehingga ia melarang Bernadette untuk main ke tempat itu lagi. Tapi Bernadette kecil yang lugu bersikukuh, "Aku ingin pergi ke tempat itu." Akhirnya ibu Bernadette yang tidak tega memperbolehkan anaknya untuk pergi ke tempat itu. Akhirnya dari sinilah kemudian Bernadette secara rutin mengunjungi tempat itu. Meskipun dari pihak otoritas melarang semua orang untuk pergi ke tempat itu, Bernadette tetap pergi ke tempat itu. Dan sudah tercatat 18 kali penampakan semenjak Bernadette hari-harinya itu berdoa. Nah, dan pengalaman ini semakin seru. Kenapa ya makin seru ya? Ternyata banyak sekali hal-hal yang terjadi setelah hari itu. Kenapa ya? Bernadette kecil terus memerciki sosok misterius itu dengan air suci. Dia ingin tahu apakah itu roh jahat atau roh baik. Tapi ternyata sosok itu masih ada. Lalu juga Bernadette berinisiatif untuk membawa pena dan kertas untuk menuliskan segala pengalaman apapun yang dia alami saat itu. Nah, Bernadette pun pernah diminta untuk menggali satu genangan kotor dan meminum airnya. Sebenarnya aneh juga ya, tapi Bernadette tetap menurut. Dan airnya pun itu yang dia gali itu mengalir jadi mata air. Dan hebatnya, ada seorang ibu rumah tangga bernama Catherine Latapi yang tangannya lumpuh akibat kecelakaan sembuh loh karena minum air dari galian itu. Ada lagi, masih. Bernadette pernah dimintai sosok misterius itu untuk menemui imam agar diadakan satu prosesi dan didirikan kapel di tempat itu. Hal ini ditolak oleh imam paroki setempat karena kondisinya masih belum jelas. Akhirnya Bernadette diminta oleh pastor paroki itu untuk menanyakan kepada gadis misterius ini siapa namanya dan meminta mukjizat. Sesuatu ini yang diminta Bernadette ini akhirnya terkabul dan itu dinamakan Hari Raya Kabar Sukacita. Ya, pada Hari Raya Kabar Sukacita, akhirnya sosok misterius ini memberikan namanya.
Sambil mengatupkan kedua tangannya seperti orang berdoa gitu, gadis ini berkata, "Aku adalah yang dikandung tanpa noda dosa." Atau dalam bahasa aslinya adalah Qui soy era Immaculata Conceptio. Bernadette pun berlari ke rumah sambil mengulang kata-kata itu supaya dia nggak lupa. Ternyata gadis yang ia kunjungi itu adalah penampakan Bunda Maria. Apa yang terjadi selanjutnya? Pihak otoritas sempat menyegel tempat itu. Tapi Bernadette yang gigih tak tertahankan. 4 tahun berlalu, Uskup Tarbes bernama Monsignor Bertrand Severn Lawrence menyatakan bahwa mukjizat yang terjadi di Lourdes adalah benar-benar Bunda Maria. Akhirnya di situ didirikan sebuah basilika yang indah untuk memenuhi pesan Bunda Maria. Hingga kini Lourdes dikenal sebagai salah satu ziarah Maria yang sangat diminati. Dari jutaan orang yang datang, ratusan ribu, kira-kira 500 ribu, separuhnya itu meminta mukjizat kesembuhan. Dan dalam saat ini ada 70 kasus yang sudah dinyatakan sebagai mukjizat. Semua mukjizat ini menunjukkan betapa besarnya kasih Bunda Maria terhadap kita, sehingga dia tetap terus mendoakan kita di hadapan Allah. Nah, bagaimana dengan Bernadette? Bernadette memilih untuk menjadi seorang suster yang tergabung di Suster Caritas di Nevers. Ia kemudian meninggal karena komplikasi paru-paru yang sudah lama dideritanya pada tanggal 16 April 1879 di usianya yang 35 tahun. Ia kemudian dinyatakan suci oleh Paus Pius XI di tanggal 8 Desember 1933. Nah, Sobat Yuket, apa sih yang bisa kita petik dan kita refleksikan dari pengalaman Bernadette ini? Kami akan menawarkan 3 kunci yang kita akan refleksikan satu persatu. Yang pertama adalah keluguan, keberanian, dan kerelaan hati. Mari kita bersama-sama membahasnya dan merefleksikannya ya. Dari seluruh kisah ini kita bisa mengetahui kalau Bernadette ini adalah anak kecil biasa yang sederhana dan lugu. Dengan penuh iman dan kerelaan hati, dia mau mengerjakan semua yang diminta oleh Bunda Maria. Padahal dia juga belum tahu loh itu beneran Bunda Maria atau bukan. Nah, demi hari dia terus menemui, dan keberaniannya untuk terus menemui ini, meskipun ditekan oleh banyak pihak, ia tetap gak goyah dan tetap menjumpai sosok yang menampakkan diri pada dirinya. Bernadette yang lugu dan berani mengerjakan semua permintaan itu dengan penuh iman, itulah yang membuka pintu atas berbagai mukjizat yang terjadi. Akhirnya dari kubangan air itu benar-benar muncul mata air yang membuat mukjizat-mukjizat yang ada sekarang ini. Luar biasa ya. Perjumpaan yang sangat berkesan itu mengubah hidup Bernadette, menjadikan dia seorang yang benar-benar setia akan hidupnya, panggilan hidupnya. Dan secara total dia mengabdikan dirinya untuk menjadi seorang biarawati, dan akhirnya saat ini dia menjadi seorang santa yang sering kita dengar dengan Santa Bernadette. Sosok Bernadette ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu sosok, seorang gadis lugu yang kira-kira 2 milenium yang lalu yang tinggal di desa bernama Nazaret. Sama, punya kerelaan hati, punya keberanian, dan punya keluguan juga. Kira-kira siapa? Ayo Sobat Yuket. Betul sekali, dia adalah Bunda Maria sendiri yang akhirnya juga menampakkan diri kepada Bernadette. Sejarah akhirnya membuktikan bahwa keluguan, keberanian, dan kerelaan hati Bunda Maria yang menjadi teladan kita semua. Bahkan dia juga mengikuti kehendak Allah sampai akhir, sampai dia menuntaskan misinya. Dia juga berani untuk mengikuti putranya yang disesah sampai ke puncak Golgota. Jadi Bunda Maria ini akhirnya menjadi refleksi yang tiada henti bagi kita semua. Bahan refleksi yang baik dan juga menjadi contoh untuk generasi ke generasi. Sebenarnya sama loh seperti Lourdes, karena Lourdes saat ini
mukjizatnya semakin banyak dan juga banyak sekali kesembuhan yang terjadi di dunia. Bahkan lokasinya juga menjadi pelepas dahaga bagi orang-orang yang haus akan belas kasih. Lalu bagaimana dengan kita Sobat Yuket? Apakah kita juga harus menjadi seseorang yang lugu, berani, dan penuh kerelaan hati seperti Bunda Maria dan Bernadette untuk bisa mengubah dunia? Jawabannya adalah benar sekali. Kita semua dengan seperti itu kita bisa menjadi kudus. Asalkan kita mau menjadi gadis desa biasa nan lugu, berani tapi penuh kerelaan hati, selayaknya kedua tokoh itu, kita pasti bisa untuk meraih kekudusan. Dengan mengharapkan iman yang sederhana, menjadi makhluk yang menyadari keterbatasan kita, bukan keangkuhan kita, menjadi pribadi yang menyadarkan imannya semata-mata hanya kepada Allah, bukan menjadi peminta-minta, menjadi pribadi yang bertumbuh dengan iman yang sederhana, bukan dengan tanda-tanda atau mukjizat. Apakah jalan seperti itu bisa memberikan sesuatu yang penting bagi dunia? Nah, kalau itu hanya Allah yang tahu. Tapi kita bisa melakukannya untuk mengubah dunia. Sobat Yuket, jangan lupa kita sebenarnya sama dengan mereka. Kita memiliki pengalaman iman dan juga sedang menapaki jejak-jejak kekudusan yang sudah mereka tapaki. Dalam segala kesusahan dan keterbatasan, kita bisa memilih jalan keluguan atau keberanian. Menjalani segala tanggung jawab dengan penuh kerelaan menuju kekudusan yang sama. Nah, Sobat Yuket, selamat menjadi gadis kecil yang lugu, penuh kerelaan hati dan keberanian, seperti Bunda Maria dan Bernadette. Santa Maria dan Santa Bernadette, doakanlah kami. Amin. Sampai jumpa.